Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amin. Walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'alina hikmataka wa ansur 'alaina min fazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Belum. Berarti saya yang belum. Ya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah beri kepada kita semuanya. Terutamanya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersua kembali. Dah lama kita tak bersua. Pak Sofi. Ya. Diingatkan dah lupa dengan saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita semua. Karena itu satu kenikmatan yang amat besar ketika Allah anugerahkan kita iman dan Islam. Allah anugerahkan kita nikmat kesehatan panjang umur. Alhamdulillah. Dengan berkat nikmat tersebut juga lah kita dapat berhimpun bersama, duduk bersama kembali di majlis ilmu yang insyaallah penuh barokah. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini, Allah senantiasa kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, insyaallah ini juga adalah satu amal kebaikan, investasi kita untuk di akhirat. Karena kita percaya kehidupan di dunia ini hanyalah saja sebagai kita wasilah menuju kehidupan yang abadi, yang nyata, yaitu adalah akhirat. Oleh karena itu hidup di dunia ini seperti kita ini menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita menjadi tetamu jadi ketika kita menjadi tetamu, baik itu tetamu dalam alam kehidupan kita, bersosialisasi dengan manusia yang lainnya, atau juga memang kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di bumi yang Allah ciptakan ini. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadi seorang tetamu, mestilah kita menjaga
tingkah laku, perbuatan, ucapan. Ya, dengan harapan apa? Ketika kita menjadi tetamu, apabila kita menjaga adab, menjaga akhlak, maka kita akan menjadi tetamu yang dihormati. Orang juga merasa syukur, merasa bahagia kalau tetamunya itu baik, tahu diri, kan gitu. Sama juga lah halnya kehidupan di dunia ini, ya kita ini seperti tetamu, yaitu tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan langit dan bumi, begitu juga Allah ciptakan isi bumi ini sepenuhnya adalah untuk kita. Kalau begitu juga ketika kita bertamu pada orang, ya tentunya tuan rumah itu mengeluarkan segala sesuatunya yang terbaik yang boleh dihidangkan untuk kita. Kata Allah, silahkan kau ambil seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi ini, karena aku ciptakan hanya untuk keperluan kita semua. Jadi kita ini tak dilarang nak makan apa, nak minum apa, selagi mana itu yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya tadi, walaupun Allah bebaskan kita segala ciptaannya di dunia ini adalah untuk kita semua, yang ada di dalam perut bumi pun untuk kita, betul tak? Ada emas, ada minyak dan sebagainya, itu semua memang Allah cipta untuk keperluan kita. Namun sekali lagi, tak semua kita boleh makan. Ada silahkan kata Allah makan semua, tapi yang ini sabar dulu. Jangan kau ambil, jangan kau makan, bahkan kau jangan kau dekati. Nah itu, seperti mana juga kisah Nabi Adam alaihissalam. Sewaktu mana Nabi Adam masih hidup di dalam surga, Allah hidangkan seluruhnya untuk Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Akan tapi ada satu yang Allah minta, wala taqrabu hadhihi sajarah. Dari sekian banyak kau boleh menikmatinya, namun satu ini saja yang aku minta, jangan kau dekati pohon ini. So begitu juga lah kita, yang setelah Nabi Adam turunkan kita ke muka Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi, maka kita pun menjadi khalifah di muka bumi ini, maka kita tetap juga harus menjaga adab, akhlak, sopan santun. Supaya apa? Supaya kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi Allah suruh ambil semuanya, ya silahkan, tapi ada perkara yang memang tak boleh disentuh langsung, bahkan mendekati pun tak boleh, apatah lagi sampai memakannya, betul kan? Seperti mana kita bertamu ke rumah orang, ya hanya cukup yang dihidangkan saja yang boleh kita makan. Jangan pula mentang-mentang apa kita bertamu, merasa dekat dengan tuan rumah, nyelonong pergi ke dapur, buka kulkas, ambil isinya dan sebagainya, maka itu sudah menyalahi. Itu bukan tetamu yang terhormat, tetapi adalah tetamu yang kurang ajar. Masih kapok.
salah mengundang dia datang. Ya. Nah, begitu juga lah analogi kita kehidupan ini, ya, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, walaupun ya tadi Allah itu hanya memberikan pilihan saja kepada kita. Ini boleh, ini tak boleh. Allah hanya buat pilihan saja. Pada akhirnya kita sendiri yang menentukan. Betul tak? Kalau kita memang menjadi tetamu yang baik, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sememangnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah itu sangat cinta kita semuanya. Dan Allah itu sangat mencintai kita. Oleh karena itu semaksimal mungkin untuk kita menjaga adab, tata krama, akhlak, sopan santun, supaya kita tidak menjadi tetamu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tadi kita sekali lagi yang kita hidup bukan hanya sebatas di dunia, akan tetapi di akhirat kelak nanti itulah kehidupan yang nyata untuk kita semuanya, dan ininya kekal abadi. Oleh karena itu ambil segala sesuatunya yang ada di dunia ini untuk kita menjadikannya sebagai bekalan di akhirat. Kenapa? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah sangat jelas. Apa yang kita lakukan, baik buruknya, Allah akan ada balasannya untuk kita. Sekecil apapun kebaikan, kejahatan yang kita buat, pastinya Allah akan minta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi bukan kita kalau udah mati ya mati, itu saja berakhir semuanya. Tidak. Akan tetapi yang sesungguhnya yang namanya kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang nyata, yang abadi. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersama-sama untuk kita fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah yang disuruh. Bukan berlomba-lomba dalam kemegahan, dalam segala apapun. Tapi yang Allah suruhkan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang penting tujuannya itu adalah apa? Untuk kita meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Allah muliakan hanyalah orang yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi apa orang yang bertakwa adalah orang yang
melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan takwa, jalan untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua di dalam kesibukan kita bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita tidak melupakan Allah sepenuhnya. Waktu kerja kita fokus pada pekerjaan kita laksanakan tanggung jawab kita. Namun ketika kita mempunyai sedikit masa waktu yang luang, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya tadi seminggu sekali untuk kita recharge balik iman kita ini. Karena yang namanya iman itu yazid wa yanqus. Betul? Yazid wa yanqus adalah apa? Naik dan turun. Iman kita nih mengalami inflasi, naik turun, bukan ekonomi aja yang naik turun, namun juga iman kita nih manusia nih senantiasa naik dan turun. Dan itu wajar, oleh karena itu sifat Allah yang maha besar itu adalah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, kalau kita menyadarinya dan kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya Allah akan mengampunkan, memberikan keampunan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai hamba-Nya Allah yang percaya, beriman, percaya kepada Allah dan juga Rasul-Nya, jangan pernah sesekali kita berputus asa. La tayasu bi rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu teramat besar. Anda jangan mengira kalau kita ini berbuat kebaikan Allah sayang. Anda salah mengira kalau kayak begitu. Tetap Allah itu akan menyayangi kita, mencintai kita. Walaupun kita ini jauh daripada Allah, walaupun kita ini sering melupakan Allah, walaupun kita ini sering berbuat maksiat, namun bukan berarti Allah tak cinta kita. Allah pasti senantiasa akan cinta kepada kita. Buktinya apa? Walaupun kita ini banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, tetap Allah senantiasa memberi nafas kepada kita. Ada perkara memang yang boleh kita tahan, betul lah. Seperti haus, ya boleh kita tahan. Nanti dulu kalau tak ada minum, tak ada air, ya boleh kita tahan, pending minum kita. Ya sampai jumpa minum baru kita minum air, menghilangkan dahaga kita. Begitu juga lapar. Kita lapar, boleh kita pending tak lapar kita? Boleh. Sampai kita menjumpai makanan. Namun nafas boleh kita pending? Tidak. Boleh. Tiada siapa yang boleh menahan nafas dengan lama. Tak boleh. Kalau lama sahaja menjadi hina. Oleh karena itu, jadi ini adalah tanda bukti Allah itu sayang dengan kita.
Padahal kita selalu melakukan dosa, maksiat, melakukan kesalahan. Namun tetap Allah masih memberi peluang dan peluang kepada kita. Yaitu Allah bangunkan kita daripada tidur kita. Ini adalah satu nikmat yang amat besar. Ketika mana Allah matikan kita sejenak dengan tidur kita, lalu Allah bangkitkan lagi daripada tidur. Itu adalah nikmat yang besar. Bagi Allah beri peluang kepada kita lagi. Inilah tanda bukti yang Allah itu begitu cinta, begitu sayang kepada kita. Adapun yang Allah panggil cepat, itu pun juga Allah menyayanginya. Karena Allah sayang yang dia ini apa? Dia cepat panggil karena apa? Karena tak nak dosanya semakin banyak. Kalau dibiarkan hidup dia panjang umur, dia semakin menambah dosa, maka semakin sengsara dia nanti di akhirat. Oleh karena itu Allah sayang dia, Allah panggil cepat-cepat. Namun bagi kita semua yang Allah berikan panjang umur, ya itu juga bukti sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya tadi sekali lagi Allah beri peluang untuk kita. Ya mungkin kata Allah ya kau masih banyak dosa. Oleh karena itu aku panjangkan umur engkau, aku bagi masih kehidupan engkau hingga ke hari ini supaya engkau bertobat, sedar, ingat dengan aku. Ketika kau mengingati aku, engkau berbuat kebaikan, maka dengan kebaikan itu aku akan hapus dosa darimu. Itu juga tanda bukti cintanya Allah kepada kita. Dan ingat, sejauh macam mana pun kita pergi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tak pernah melupakan kita. Allah selalu menanti kedatangan kita. Kitanya ada sifat cemburu, betul lah. Allah lagi paling cemburu. Allah itu cemburu pada kita. Ketika Allah itu, ketika kita itu semakin jauh melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah itu tak mau dilupakan oleh kita itu lama-lama tanah. Yang Allah nak tuh kita ini selalu mengingatinya. Oleh karena itu sejauh mana pergi kita, Allah tetap menanti kita, menanti kembalinya kita. Salah satu bukti yang Allah itu jealous kepada kita adalah Allah perintahkan kita itu sholat 5 waktu. Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu? Kenapa bukan 1 waktu ini? Enggak, kan daripada 50 kan? Dari 5, kenapa stopnya 5? Kenapa bukan 1? Kan susah 5 waktu kan? Tak sempat, banyak kan tak sempat lah kan? Namun itu tadi itu bukti tanda Allah itu sayang dengan kita dan Allah tak nak terlalu lama diluputkan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk sholat dalam 1 hari 1 malam 5 kali. Karena kita ini mudah untuk melupakan Allah. Betul lah. Kalau kita datang bekerja mana kita ingat Allah. Kalau kita lagi makan enak, makan bakso aja lah, lupa dengan Allah. Mana ada makan bakso tuh ingat Allah. Asli dalam maksudnya ingat Allah. Tak ada itu. Jangan nambah, dah sedaun, ya kan? Baru lah udah alhamdulillah ingat Allah. Teh makan, teh minum mana ada ingat Allah. Dan itu aja.
tuh paham. Kita semua tuh mudah, bukan Allah tuh mudah. Oleh karena itu Allah tuh anak kita ini lupa terlalu lama. Makanya dari pagi bangun tidur aja kan dah lupa tuh. Dah tidur mana dengan Allah lagi dah tidur. Betul tak? Bangun tidur aja pagi ingatkan lagi untuk kita mendirikan salat subuh. Awali kehidupan kita dengan kita menyebut nama Allah. Paling tidak ketika kita sholat itu yang kita sebut di awal adalah apa? Allah yang Maha Besar. Kita ingat siapa yang paling besar, siapa yang perlu diagungkan adalah Gusti Allah. Karena kita menyebut Allah Akbar. Selepas salat subuh mulalah kita balik aktiviti. Kita menyediakan segala keperluan untuk majikan kita dan sebagainya. Sampailah tengah hari diingatkan lagi. Terus dari sepanjang tadi pagi selepas sholat subuh itu buat kerja ini semua, mengantar anak majikan dan sebagainya, masak dan sebagainya kan. Kalau aku masuk rumah mana ada ingat Allah? Tak ingat itu. Karena itu masuk waktu zuhur diingatkan balik. Ingat aku, jangan kau lupakan. Zuhur sebut lagi nama Allah. Begitulah seterusnya. Itu tanda Allah tuh sayang dengan kita dan Allah tuh jealous dengan kita. Kalau kita ini terlalu sibuk dan melupakan Allah tuh terlalu lama. Dan Allah juga begitu sayangnya dengan kita nih. Maka agama yang Allah redoi ini atau agama Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Bahkan satu masa, satu waktu Allah bukan bagi kemudahan saja, Allah permudahkan lagi. Kenapa? Tanda Allah itu sayang betul dengan kita. Kata Allah memang as-salat itu ala waktiha. Salat ada pada waktunya. Betul tak? Salat telah ditentukan waktunya. Namun kata Allah ya kalau kau sibuk, kalau kau dalam kesempitan tak dapat untuk menunaikan sholat dengan on time karena ada perkara keperluan pekerjaan yang tak boleh ditinggalkan, ataupun anda dalam keadaan bermusafir, maka Allah mempermudahkan, betul tak? Jamakkan sholat anda. Zuhur anda tak dapat, ya sudah, mau bawa ke asar, jamak takhir kan. Tapi satu masa dalam perjalanan memang tak boleh terlalu lama sholatnya, ya sudah, Allah permudahkan lagi, bagi diskon lagi dengan kita. Ya sudah, tak apa. Kau himpunkan 2 waktu zuhur dengan asar, lalu kau bolehlah kurangi daripada 8 rakaat ke 4 rakaat aja. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Pasal ini tanda bukti Allah itu sayang pada kita. Allah itu amat sayang pada kita. Oleh karena itu agama Islam ini agama yang sangat mudah untuk kita laksanakan ajarannya. Karena Allah tahu selalu memberikan kemudahan. Ingat kan? Dalam surat Inna ma'al usri yusra. Benar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Allah dahulukan dengan inna. Nun yang bersabdu itu janji Allah yang betul-betul itu. Allah berjanji sesungguhnya ada bersama kesusahan itu adalah
kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Nah, kalau kita mau kaji ke dalam lagi, inna ma'al usri, al-usri, di situ Allah gunakan ada alif lamnya, menggunakan namanya ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu menunjukkan satu dia. Tapi coba ketika Allah ayat di dalam ayatnya inna ma'al usri yusra. Yusra Allah tak gunakan alif lam. Coba boleh cek. Yusra itu menunjukkan kalimat nakirah, dia bukan ma'rifah. Jadi maksudnya apa? Kita pahami itu Allah begitu sayang. Ini saya nak explainkan yang Allah itu sayang betul dengan kita. Ketika Allah berikan kesusahan, kepayahan kepada kita, yakin Allah itu bukan akan berikan satu jalan penyelesaian kepada kita, tapi dengan bermacam-macam solusi jalan kemudahan. Yusra ini umum sifatnya, dia nakirah. Jadi senang cerita, satu kesusahan Allah balas dengan dua kemudahan. Ini tanda Allah tuh betapa sayangnya dengan kita. Namun kita kadang kurang yakin. Kita kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Karena kita kebanyakannya mengeluh, komplain. Tak tahu oleh karena itu pada akhirnya buntu. Karena kita tahu. Pada ini tanda bukti yang Allah itu begitu sayang kepada kita. Oleh karena itu agama yang kita anut ini, yaitu agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah. Ini adalah agama yang mudah untuk kita laksanakan. Jadi tak ada alasan untuk kita ini tidak mempraktikkan ajaran agama Islam. Karena ini adalah merupakan satu jalan kehidupan yang amat mudah, yang apabila kita mau menempuhinya. Betul tak betul? Islam ini mudah. Ini sholat tadi. Sholat memang ada waktunya, harus ditetapkan waktunya. Rakaatnya boleh ditetapkan. Tapi di satu masa apabila kita kesempitan, Allah akan permudahkan, Allah bagi diskon. Begitu juga ketika datangnya bulan Ramadan, Allah wajibkan kita puasa. Namun ketika kita jatuh sakit, baikkan dan maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian jatuh sakit, jika kalian dalam keadaan bermusafir, dalam keadaan berpergian, ya sudah, tak payah puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka kau gantikan nanti puasa itu di lain hari. Mudah tak? Jangan pula jadi bagi kemudahan begitu tak mau menggantikan. Dan Allah ketika kita cakap dalam diri kita bercakap, ya Allah ini aku sampai tak sedap badan. Kita nak puasa. Allah sepenuhnya percaya kepada kita. Allah tak pernah minta mana surat dokternya. Tak pernah minta begitu. Mana MC-nya? Ada Allah tanya itu. Syaratnya. Ya sudah. Kalau kamu merasa diri kamu sakit, ya sudah, buka puasa. Tapi syaratnya kau gantikan nanti di lain waktu. Ini Islam mudah. Walaupun tadilah syariatnya, ya jika kita menyaksikan bulan Ramadan, maka kita harus wajib berpuasa gitu. Namun ketika kita mempunyai keuzuran
kesukaran, kesulitan, kepayahan, Allah permudah. Islam. Sebab itu kalau kita di dalam kesempitan, Allah cakap Islam memberi keluasan. Ketika kita ini dalam kesusahan, kepayahan, Islam itu memberikan kemudahan. Nah, salah satu contohnya tadi dalam sholat, dalam puasa, dalam segala hal. Karena dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebutnya juga apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani kita semua ini, melainkan apa yang Allah perintahkan. Allah bebankan kepada kita, melainkan kita ini akan mampu memikulnya, akan mampu melaksanakannya. Jadi yakin akan itu. Seberat apapun ujian kita, insyaallah, kalau kita tetap berkeyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan dapat memikul tanggung jawab kita. Ujian yang Allah beri seberat apapun. Dan oleh karena itu, segala sesuatunya, apa yang Allah beri kepada kita, senantiasalah kita terima dengan lapang dada. Bersifatlah qanaah, menerima, legowo, jangan banyakkan ngedumel, apalagi isu, jangan. Kenapa? In syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini bersyukur, pandai bersyukur, menerima apa yang Allah beri, walaupun tak sedang, tak enak, tak suka, tapi kalau kita terima dengan lapang dada, insya Allah perlahan yang kita tidak suka itu pada akhirnya kita akan suka, akan kita terima. Dengan tadi, dan apabila kita dengan syukur, insya Allah Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik kepada kita. Tapi kalau kufur dalam susah, akan bertambah susah. Nah, Allah memberi ancaman dalam surah itu dalam ayat itu, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku teramatlah pedih. Bagi siapa? Bagi yang kurang bersyukur. Oke? Nah, jadi mungkin inilah pertemuan kita. Sampai saya akhiri di sini dulu, boleh? Boleh. Itu sajalah. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesilapan daripada apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Karena itu datangnya daripada saya pribadi. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah Allah itu sangat-sangat cinta kepada kita. Sejauh macam pun kita pergi, tetap Allah akan menanti kembalinya kita di sisinya. Terus apa? Agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang mudah. Agama yang mudah untuk kita jalani, mudah untuk kita praktikkan, mudah untuk kita melaksanakan ajarannya. Karena Allah tadi, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesusahan. Dan Allah tadi apa? Begitu mudahnya agama Allah ini, sehingga
diajarkan Allah ketika kita menghadapi kesusahan, Allah bagi solusi itu dengan dua jalan. Inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan, dua kemudahan yang Allah akan beri kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi kesusahan dan segala sesuatunya, ya kita bersabar, mohon pada Allah beri jalan yang terbaik. Dan yang ketiganya adalah selalulah kita menjadi hambanya yang bersyukur, qanaah dalam menerima segala sesuatu yang Allah berikan. Percaya karena itulah yang terbaik untuk kita. Oke, itu saja, boleh? Kita tutup atas berkafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khasah wa sa'iril buldani 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa di hadza. Assalamualaikum warahmatullahi